wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sampai di dalam permulaan tentang puasa, kemarin sudah dijelaskan arti puasa. Sebelum masuk dalam pembahasannya, perlu kita ketahui bahwa pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa, yaitu puasa Ramadan, pada bulan Sya'ban. Jadi kewajibannya turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah. Sebelumnya nggak ada kewajiban puasa Ramadan, nggak ada. Kewajiban puasa pun nggak ada kecuali anjuran sangat. Bahkan mereka mengatakan wajib itu puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Itu pun dilakukan oleh Nabi ketika mengetahui orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa karena diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun. Atas rasa syukur itu mereka berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kita kaum muslimin ini lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan tersebut, keselamatan Nabi Musa, daripada kalian orang Yahudi. Karena para anbiya mereka saudara. Nabi lebih berhak daripada mereka al-Yahud. Apalagi umatnya Nabi Muhammad diajarkan tidak boleh meremehkan satupun daripada para nabi. Bahkan kita meyakini mereka semua adalah nabi kita. Kita meyakini bahwa semua para nabi itu nabi kita, karena semua para nabi membawa satu agama, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Saat itu Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Bahkan mereka menceritakan, kita membuat anak-anak kecil lupa dengan makan. Dibuatkan mainan dan yang lain sebagainya. Kalau nangis kelaparan dihibur dengan mainan sampai terbenam matahari. Kemudian berjalannya waktu, datang kewajiban puasa Ramadan, yang mana bertepatan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban. Ramadannya puasa. Dan di Ramadan itu terjadi perang Badar. Jadi bisa kita bayangkan, pertama kali mereka puasa sebulan, mereka harus menghadapi perang Badar. Perang yang sangat luar biasa, yang Nabi nggak memutuskan sendiri, nggak memutuskan satu pihak. Nabi bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka mengatakan siap, tapi Nabi nggak srek. Karena apa? Karena ini murni keinginan orang-orang muhajirin. Jelas mereka semangat ingin berperang, karena ibaratnya ganti rugi atas apa yang ada harta mereka di kota Mekah yang tidak bisa dibawa. Nabi mengharap dari Ansor, tapi Nabi nggak ngomong langsung. Cerdasnya daripada sahabat Ansor, mereka mengatakan kepada Nabi, engkau berharap menunggu dari kami ya Rasulullah. Nabi mengisyaratkan ya. Setelah itu mereka mengatakan, kami tidak akan mundur sejengkal pun, walaupun akan melewati laut, kita akan melewatinya.
keimanan kaum Ansar daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil di tahun itu diwajibkan puasa, sehingga dihapus kewajiban yang sebelumnya yaitu puasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Tapi Nabi sangat menganjurkannya, bahkan di akhir usia Nabi mengatakan la in baqitu ilal ghabil la asuman natasi. Kalau aku nututi tahun depan aku puasa tanggal 9-nya juga, agar berbeda dengan apa yang dilakukan orang Yahudi. Kewajibannya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah puasa ini kemarin sudah disinggung ala wajhin maksus, ada cara yang telah diajarkan oleh syariah. Artinya di situ ada rukunnya, ada syaratnya, syarat wajib, ada syarat sah, ada yang membatalkannya. Karena itu disinggung oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sebagian daripada cara itu, enggak disebutkan secara sempurna. Disebutkan sebagian daripada caranya, yaitu sebagian dari rukunnya. Yang pertama minhu an-niyah. Di antara caranya puasa itu yaitu niat. Sudah kita ketahui di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat itu adalah syarat untuk semua ibadah. Hampir semua ibadah niat. Walaupun ada beberapa ibadah tanpa niat sah, seperti azan, nggak perlu niat, sah. Tapi kebanyakan ibadah mau nggak mau harus dengan niat. Dalil yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Amal itu sahnya tergantung dengan niat. Lah niatnya itu sering kita sampaikan juga, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Lah namanya tempatnya di hati, yang dikhawatirkan itu biasanya kalau ditalkin saat taraweh, sambil toleh-toleh ikut bacaannya, nawaitu shauma ghadin, tapi toleh-toleh. Yakin kalau sudah toleh-toleh ya kita nggak tahu hatinya, tapi biasanya lek toleh-toleh hatinya nggak ikut karena nggak fokus. Kalau fokus dia akan hatinya ikut. Lah niat itu tempatnya di hati. Karena itu nggak cukup hanya sekedar mengucapkan nawaitu shauma ghadin, nggak cukup, harus di dalam hatinya mengucapkan hal itu. Nggak harus bahasa Arab, pakai bahasa apapun, yang penting niat puasa besok, puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di dalam niatnya itu harus dilakukan likulli yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari niat, mulai waktunya dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar shodiq. Dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shodiq, ini wajib niatnya di waktu itu. Afdolnya lagi menjelang setelah melewati pertengahan malam, saat sahur lebih afdol lagi. Nah, tapi sering diulang itu tujuannya nggak lupa. Tujuannya nggak lupa, sebab bedanya dengan sholat. Kalau sholat insya Allah nggak lali niat, wudhu insya Allah nggak lali niat. Kenapa? Ada perbuatannya. Tapi puasa ini kan mangan, nah sahurnya mangan. Kalau nggak diingatkan ini bisa lupa. Lah kalau lupa dia harus berbuat seperti orang yang puasa dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, tapi tidak dihitung puasa, harus qadha. Kan beresiko. Karena itu sering diulang-ulang setelah tarawih witir itu diajak ditalkin niat. Tujuannya ketutup. Lah ini di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebab li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena setiap hari itu ibadahnya dewe-dewe. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i itu seperti sholat 5 waktu, subuh dewe,
zuhur dhewe, asar dhewe, maghrib dhewe, isya dhewe. Nggak mungkin toh kita niat sholat subuh buat sampai sholat isya, kan enggak. Ya sholat subuh tok, salam selesai. Zuhur niat sendiri, asar niat sendiri, maghrib niat sendiri, seterusnya. Tapi di dalam mazhab Imam Malik itu puasa 1 bulan itu satu paket. Seperti kita sholat isya ada 4 rakaat, nggak perlu setiap rakaat niatnya hanya di rakaat pertama saja. Rakaat kedua nggak perlu niat, rakaat ketiga nggak perlu niat, rakaat keempat nggak perlu niat. Sholatnya hanya di di rakaat yang pertama saja sebelum takbir, itu selesai. Nah, karena itu kita yang bermadhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk menggabung 2 niat di malam pertama. Kalau ini bagi laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan suci. Adapun perempuan yang dalam keadaan haid, ya dimulai dari awal sucinya saat awal dia puasa. Ketika misalkan awal niat, kemudian haid, suci, mau puasa lagi, disuruh niat 1 bulan penuh. Ya. Nah, kalau Imam Malik niatnya nawaitu shauma syahri Ramadan kulih, saya niat puasa 1 bulan penuh. Kita madzhab Imam Syafi'i nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Niatnya per hari, saya niat puasa besok, terus seperti itu. Tapi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk menggabung 2 niat ini. Tapi juga perlu diperhatikan hal-hal yang membatalkan di madzhab Imam Malik juga harus diketahui kalau bisa, agar enggak timbang tindih. Lah, digabung 2 niat ini fungsinya, jadi di malam pertama niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala, ditambah nawaitu shauma syahri Ramadan kulih, saya niat puasa 1 bulan penuh. Wis, di hari kedua cukup nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala, selesai. Kenapa kok dianjurkan 2 niat di malam pertama? Agar yang pertama, agar andai kelupaan, namanya manusia lupa, mungkin di malam ke-16, 17 misalkan, karena ada acara apa biasanya itu nuzulul Quran, wis mari acara koyo ibadah, mari ngono jagongane sampai karena jagongan lali. Lah, karena dia sudah menggabung 2 niat di malam pertama, ini tercover dengan niat itu. Duka niat harus kodok? Enggak, karena sudah tercover dengan niat yang pertama tadi, niat 1 bulan penuh. Walaupun tetap dianjurkan untuk dikodoi, karena kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, dianjurkan untuk dikodoi tetap. Tapi ibaratnya kalau nggak ngodok itu sih aman. Itu yang pertama. Yang kedua keuntungannya ya mudah-mudahan panjang umur, tapi kita nggak tahu ajal kapan tibanya. Di tengah-tengah Ramadan sik poso 2 dino meninggal, kan nggak sedikit. Bahkan sik ket sahur, ket adzan subuh sholat meninggal. Maka kalau dia niatnya nawaitu shauma ghadin, ya dia dapat hari itu tok. Walaupun tengah hari batal karena meninggal, nggak meneruskan puasanya, tetap dia dianggap puasa 1 hari. Tapi karena dia niatnya puasa 1 bulan, meninggal tanggal 1, dorong ngerasakno luwene, meninggal dapat pahala puasa 1 bulan. Kan niatul mukmin khairun min amalih, niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karena itu dianjurkan untuk diamalkan. Nah, karena itu jangan terus tahu gini, wis ya sekedar tahu. Jadi pengetahuan itu kita pakai, kita praktekkan, kita ajarkan, agar ilmu itu yang kita sudah melawan ngantuk, melawan males, itu ada manfaat kepada yang lain. Itu niatnya. Jadi likulli yaumin, harus setiap hari untuk niat. Kemudian niatnya itu watabyituha minal lail, ya, dinginepno. Ya, niatnya itu dinginepno, artinya niatnya itu mulai maghrib, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq. Karena apa?
Karena kita nggak bisa, niat itu sebetulnya, namanya niat itu bersamaan dengan perbuatan. Bersamaan dengan perbuatan. Contoh, kita sholat. Kapan niatnya sholat? Apakah sebelum takbir? Enggak. Loh, kayak saya sebelum takbir baca usolli fardhu subhi, itu bukan niat masih. Itu sunnah. Sebelum kita niat di dalam hati, kita niat di dalam mulut agar hatinya bisa konsentrasi saat takbir. Ketika takbir Allahu Akbar, dalam hatinya niat usolli fardhu subhi, usolli fardhu duhri, dan seterusnya. Wudhu juga demikian. Ketika kita wudhu, kapan niatnya? Bukan saat kita mengucapkan nawaitul wudhu'ah, tapi saat air menyentuh di bagian wajah kita, kemudian kita niat nawaitul wudhu'ah bareng. Tapi puasa, nggak mungkin kita bisa niat puasa berbarengan dengan perbuatannya. Ya, apa kita bisa mengetahui terbitnya fajar sodik ini, sedangkan sing mondok durung tentu ngerti. Apalagi yang mondok itu banyak yang nggak ngerti daripada yang ngerti tentang fajar sodik. Ya wis, penjelasannya prakteknya nggak iso. Terus ngepasno susah. Karena itu dikatakan oleh para ulama, puasa itu sebetulnya bukan niat tapi azem. Kalau azem itu niat dhisik baru ngelakoni perbuatan nih, itu namanya azem. Tapi posisinya di seperti posisi niat. Karena itu di sini diwajibkan watabyituha minal lail. Nah, ini sepakat mau puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tapi ada pendapat, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika puasa sunnah, bukan wajib ya. Ketika puasa sunnah, lupa nggak niat tadi kemarin. Padahal seminggu sadurunge wis eling-eling, kok tanggal sakmene aku poso. Puasa sunnah. Misal bulan Rejab ini aku kok Kemis ngarep kate poso. Wis niat seminggu sadurunge wis niat. Subhanallah, Kemis lupa nggak niat, bangun-bangun gak sahur, adzan subuh. Duh, iya rek gak jadi sahur, kepingin poso. Gak apa-apa gak sahur, poso boleh. Bahkan pokoknya jangan sampai tergelincir matahari. Jadi belum masuk waktu zuhur. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW pernah ke salah satu rumah istrinya, tanya apakah ada makanan. Katanya istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa, tapi dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sodik sampai dia niat. Subuh tangi nggak mangan, nggak ngombe, ya, nggak ada sesuatu yang membatalkan puasa dia lakukan. Kemudian iya rek eman aku lek gak poso. Poso wis niat, saya niat puasa hari ini, boleh. Yang penting belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sodik sampai dia niat. Dan ini hanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak bisa. Karena itu tadi dianjurkan kalau puasa Ramadan di hari pertama memakai dua niat itu agar tercover. Nah, ini mungkin satu daripada caranya puasa. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan wawasan ini bisa bermanfaat, khususnya di bulan Ramadan yang akan datang ini bisa kita praktekkan untuk kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.